meladeni orang tuanya yang memang sudah sepuh, sudah nggak mampu, dengan ikhlas malahan. Dia tidak punya YouTube, dia tidak punya apa, dia ikhlas. Nah itu malah bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Daripada ngomong ngalor ngidul di YouTube atau ngomong ngalor ngidul di kantor. Ngapain ngomong seperti itu? Tidak boleh orang Muslim belajar taat kepada Allah Ta'ala itu tidak boleh seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan juga sahabat saya Bang Jainuddin. Pada kesempatan yang baik kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz, saya mau bercerita sedikit ini. Ini ada satu teman saya ya Pak Ustadz, teman dekat ini. Beliau ini selalu bercerita tentang apa namanya keberhasilan yang dia peroleh itu Pak Ustadz itu karena dia memuliakan orang tuanya Pak Ustadz, memuliakan orang tuanya karena doa orang tuanya, doa ibunya. Oh, itu terus apapun itu. Sekolah berhasil karena didoakan ibu, akhirnya menjadi sarjana lah gitu. Sampai ini ibunya ini juga diumrohkan lah sama teman saya itu. Wah, ibunya namanya ibu kan minta teman juga itu. Oke, saudaranya dikasih ngawal 2 orang. Ini diceritain Pak Ustadz sama teman saya itu. Nah, itu sebenarnya yang seperti itu bagaimana sih sebenarnya Pak Ustadz? Memang apapun doa orang tua itu mesti dikabulkan seperti cerita teman saya itu Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Cerita ini banyak yang beredar, banyak sekali cerita-cerita yang hampir mirip-mirip seperti cerita temanmu tadi. Jadi begini. Kalaupun umpamanya temanmu bercerita, umpamanya cerita ke kamu tiap kali ketemu atau ngomong ceritanya itu lagi, ketemu dengan temannya yang lain ceritanya itu lagi, dia sebenarnya bisa aja bercerita bahwa dia itu berhasil. Dia niat mau menceritakan bahwa dia itu berhasil, insya Allah seperti itu. Dan itu ada unsur riya, ada unsur bangga, ada unsur sombong juga. Cuma itu ditutup seperti islami, jadi dia ngomong saya karena begini itu karena berbakti dengan ibu saya, mamanya, dengan orang tua saya selalu berbakti, saya seperti ini. Kemudian dia berhasil mencapai gelar sarjana ya S1, S2, S3, S6, S12 sampai sekarang S20 sekarang ya. S20 Samsung. Nah, kalau dia bilang bahwa saya berhasil ini karena doa-doa ibu saya, nah ini agak kelewatan menurut saya. Jadi sebagai seorang Islam itu tidak boleh bercerita seperti itu karena ada unsur riya sebenarnya, ada unsur riya. Ada unsur riya kenapa? Karena dia tiap kali bertemu yang diceritain hanya itu. Kecuali kalau mamanya kamu bertanya. Nah itu dia ada dakwah. Di balik kamu bertanya itu ada dakwah yang diminta oleh Allah Ta'ala melalui pertanyaan kamu kepada dia. Nah itu diterangkan. Nah cara menerangkan nanti itu juga dinilai oleh Allah Ta'ala. Temanmu itu pada saat kamu bertanya memang dia berdakwah. Pada saat dia menerangkan apa yang dia kerjakan, ada unsur riya, ada unsur bangga dan sombong nggak pada waktu bercerita ke kamu? Itu yang tahu hanya dia dan Allah. Nah kalau dia ada unsur itu, dia salah di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian umpamanya akhirnya dia juga bercerita bahwa dia mengumrohkan ibunya karena dia itu berbakti kan mengumrohkan ibunya.
kemudian juga saudara-saudaranya seperti itu. Benar. Yang diceritain kalau itu terus dengan kamu, dengan teman yang lain, akhirnya kalau ketemu itu ngomong, oh dia selalu cerita itu kan tahu akhirnya ya. Bener. Nah itu namanya dia itu bangga dengan keadaannya. Nah yang harus diketahui adalah kalau kita iman kepada Allah Ta'ala benar dan belajar bertakwa harus pahami ma sabaka min hasanatin faminallah. Jadi harus paham bahwa dan apa saja nikmat yang kau terima itu dari Allah. Jadi jangan punya embel-embel macam-macam. Karena kita tidak tahu pada saat Allah itu memberikan kita nikmat atau Allah memberikan nikmat kepada temanmu itu dasarnya apa kan kita nggak pernah tahu. Bisa aja memang itu menjadi ujian bagi temanmu dan ujian bagi ibunya dan ujian bagi saudara-saudara temanmu sebenarnya. Loh kok jadi ujian? Iya, ujian itu tetap ada dua. Satu, bentukannya musibah, ya memang ujian karena memang perbuatan dosa. Yang satu lagi ujian karena memang Allah menguji, yaitu salah satunya melalui nikmat yang kita terima. Nggak usah temenmu punya istri, ya istrinya itu ujian. Temenmu punya anak itu ujian bagi dirinya. Kan seperti itu, temenmu satu kerjaan, dia mengerjakan, membangun gedung. Pembangunan gedung itu ujian bagi dirinya. Bagi dirinya, bagi kamu, bagi GM-mu, bagi direksimu. Itu gedung yang kamu bangun itu ujian. Mau diapakan nih gedung itu ujian itu Pak Saudara? Lah iya. Gedung itu mau dikerikiti, monggo. Atau enggak? Oh kalau enggak nggak mungkin. Kan gitu ya. Kalau enggak, nggak mungkin. Ya memang. Nah, itu ujian. Nah, bisa nggak menghadapi? Pada saat dia berdoa agar dapat gedung, ya dia ujian itu sebenarnya. Apakah doanya dikabulkan? Enggak, memang dia kerjaannya seperti itu. Ya Allah ngasih aja. Nah, pada saat temanmu itu berkata seperti itu, paham nggak bahwa dia itu ada unsur riya, bangga, dan sombong. Dia tahu sebenarnya, kalau dia sholat dia tahu. Kalau dia itu termasuk rajin sholat, rajin beribadah, insya Allah dia tahu. Yang menjadikan dia selalu cerita begitu itu terus-menerus dan dia tidak sadar itu kenapa? Setan ego dan setan sombong. Ya, dia nggak bisa menolak, mau tidak bercerita itu nggak bisa. Itu setan. Siapapun, entah itu temanmu yang kontraktor, insinyur, entah orang yang ahli ekonomi, entah orang yang jadi menteri, entah orang itu jadi pejabat, entah orang itu ya pendakwah, sama aja. Allah tidak melihat jabatan di dunia itu, tidak melihat. Selama dia ada riya, sombong, dia tetap kena. Apalagi dia seorang pendakwah umpamanya. Nauzubillah. Jadi pada saat dia bercerita begitu, kemudian cerita ke orang dia itu aja, itu dia sudah sombong berkali-kali. Kalau umpamanya seorang pendakwah cerita seperti itu, dia seperti membanggakan kesombongannya di semua orang di seluruh Indonesia bahkan dunia. Dan dia akan tahunya itu nanti kalau di akhirat, kalau di dunia dia nggak akan tahu, matanya tertutup oleh kesombongannya, nggak bisa. Nah, jika seperti itu, apakah itu dia berhasil dari doa ibunya? Wallahu alam. Kalau saya wallahu alam. Pertanyaan saya balik yang dia berhasil. Kan kamu tahu itu temanmu yang cerita, tahu. Ya, insya Allah tahu. Kamu kenal keluarganya? Ya. Kenal. Ada nggak saudara-saudaranya dia yang berhasil seperti dia? Ya. Nah, kalau ndak ada, berarti ibunya itu pilih kasih. Ya enggak kan gitu. Ya, saya menyemangatkan aja, menyangatkan aja. Kan nggak mungkin nggak yang namanya mungkin. Orang tua itu pilih kasih. Kan semuanya didoakan sejak kecilnya, betul nggak? Iya ya. Tapi kalau memang doa ibu itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala, kenapa saudara yang lain kok nggak berhasil? Kan nggak bisa, makanya itu haknya Allah aja memberikan. Oh, haknya Allah juga dengan tidak memberikan yang lain gitu Pak? Iya. Oh, begitu walaupun didoain sama. Itu juga sama pada saat
temenmu ini berhasil atau siapapun orang ini berhasil, ibunya bangga nggak dengan anaknya? Bangga. Nah, kan sama. Berarti ibunya dititipi keberhasilan oleh Allah Ta'ala melalui anaknya, nggak kuat dia. Bangga. Kan gitu. Anaknya pejabat, bangga. Bangga, dia adanya bangga. Bersyukur, jarang bersyukur. Bangga pasti kok. Orang yang namanya bersyukur itu, dia senantiasa tawadu. Jadi, kalau memang anaknya itu koar-koar seperti itu dan dia tahu, dia malu, dia akan ngomong, nah omonganmu salah. Itu harusnya yang baik. Iyalah, ibu yang baik atau orang tua yang baik itu pasti seperti itu. Berarti insya Allah agamanya jelas. Dia beriman beneran kepada Allah Ta'ala dan dia belajar takwa kepada Allah Ta'ala. Dia akan negur anaknya. Nah, bicaramu terlalu jauh. Jangan membanggakan ibumu, nak. Semua yang berhasil dari kamu itu dari Allah Ta'ala. Kan ibu yang baik seperti itu. Kalau mamanya ibunya bangga terhadap dia, ya sama aja. 11-12 lah. Sesifat. Ya sesifat, kan seperti itu. Jadi itu juga tidak boleh seperti itu. Seorang yang belajar taat tidak boleh seperti itu. Itu sombong. Iya beneran. Kalau memang ada apalagi dia seorang pendakwah, dai, mamanya ngomong seperti itu kan dilihat banyak. Jutaan orang bisa melihat. Akhirnya nggak usah dia ngomong yang dia berhasil umpamanya. Lah kan sebelum dia kan banyak orang yang berbakti pada orang tuanya yang biasa-biasa yang nggak ekonominya lemah juga banyak. Jadi jangan dengan kamu seperti itu terus kamu itu gembar-gembar. Enggak, banyak yang dia itu dengan susah payah meladeni orang tuanya yang memang sudah sepuh, sudah nggak mampu, dengan ikhlas malahan. Dia tidak punya YouTube, dia tidak punya apa, dia ikhlas. Nah itu malah bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Daripada ngomong ngalor ngidul di YouTube atau ngomong ngalor ngidul di kantor. Ngapain ngomong seperti itu? Tidak boleh orang Muslim belajar taat kepada Allah Ta'ala itu tidak boleh seperti itu. Itu makanya harus hati-hati. Itu istilahnya ada ibadah yang memang tidak perlu kita munculkan kepada mass media, tidak perlu. Nah, kalau ibadah yang kita munculkan ya puasa, akhirnya kan tahu ya kamu puasa ya insya Allah atas izin Allah. Kemudian apa, umroh ya boleh. Kamu kemarin umroh, ya alhamdulillah Allah mengizinkan umroh. Ya kan seperti itu. Kamu haji, ya alhamdulillah Allah mengizinkan saya berhaji, boleh. Nanti tanyain haji ngapain aja, kan cerita di situ. Tapi kan belajar untuk tidak ada unsur riya, bangga dan sombong. Dia menerangkan benar-benar seperti itu. Nah, baru itu boleh. Yang diceritakan itu boleh. Tapi ada yang mengenai ibadah-ibadah yang memang tidak perlu ceritain, sedekah mamanya, infak mamanya. Kalau orang temanmu seperti itu atau siapapun seperti itu sombong. Dan itu bisa membuat iri kadang-kadang yang mendengar juga kan, itu Pak Ustadz ya. Jadi sama aja itu orang dia ngomong seperti itu, orang lain iri, itu ujiannya. Lah ngapain iri kan begitu. Benar. Lah kan itu cerita aja biasa aja, sama seperti kamu itu mendengarkan cerita tentang Fir'aun di dalam Quran. Masa kamu maki-maki Fir'aun? Kan sudah mati. Lah ngapain kamu itu? Kan gitu ya. Oh, kalau masih hidup Ustadz, ya nggak perlu dimaki-maki, ya biasa aja. Itu namanya ujian. Kita harus berpikir apakah itu dari orang tuanya, dari berbaktinya. Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Karena kita sekretaris Allah bukan, jadi nggak ngerti catatan Allah itu bagaimana, kan nggak tahu. Jadi jangan bukan nebak ini Ci. Jangan meyakini, meyakini malah sudah. Jangan meyakini bahwa ini pasti dari doa ibu saya. Enggak seperti itu. Makanya kalau doa ibu kamu, saya tanya tadi, saudaranya yang lain berhasil nggak seperti dia? Enggak, loh kan? Makanya saya tadi mancing, nakal. Berarti ibunya pilih kasih dia berdoa. Nah, kamu jawab, oh kan nggak mungkin. Iya, bener. Berarti ibunya dari dulu juga sama doanya. Tapi kenapa Allah milih ini? Begitulah Allah. Walaupun orang tua itu mendoakan semua anaknya, bisa aja Allah milih satu, milih dua, atau tidak milih semuanya, bisa. Tergantung apanya itu? Nggak tahu saya, kan catatan Allah kan nggak tahu saya, kan gitu. Tergantung apanya, kan gitu ya. Kalau memang mau baik ya tergantung banyak hal. Umpamanya kebaikanmu bagaimana, kamu dengan orang tuamu gimana. Loh, orang tua kayaknya saya baik sama orang tua. Loh,
persoalan baik itu kan bukan dari visimu, bukan Allah dari ini pendapatmu, dari Allah. Ya. Kalau kamu ngomong sama orang tuamu gimana? Nah, mulai kamu berpikir, gimana cara ngomong, gimana kalau ada masalah, gimana kalau kamu ditanyain, gimana kalau ini kan dari ngomongan aja udah, waduh, amburadul nih, tapi jujur loh ya. Nah, kita kan ngomong-ngomong, iya kayaknya saya itu kalau bicara kok keras ya, kok kaku, kok ini. Nah, itu dari bicara. Kan seperti itu. Kemudian bagaimana kamu kerja itu kamu sudah memberikan ya sedikit-sedikit itu uang jajan lah kepada orang tuamu. Kan kamu bisa jawab. Iya ya. Nah, kan bisa jawab begitu. Nah, di situ aja kamu nggak lolos ya. Ya biasa aja. Tapi malah bagus. Karena walaupun orang tuamu meninggal, kamu malah masih dikasih loh sama orang tuamu. Warisan. Nah, warisan itu. Ya itulah. Kan gitu. Itu masih baik orang tuamu itu. Ujian juga itu Pak Ustadz ya. Ujian yang gimana? Walaupun nikmat. Iya itu ujian. Ustadz, kalau ada seorang anak istilahnya ibunya, salah satu orang tua tuh ibunya dijadikan jimat Ustadz. Jimat tuh artinya kalau tidak ada ibu, merasa hidupnya ini berkah gitu. Berhasil. Iya. Karena doa ibu nih yang bikin dia berhasil. Banyak gitu. Jadi kan ibu nih tanda kutip dijadikan jimat nih Ustaz. Iya benar. Iya jimat. Benar. Padahal berarti kan anaknya mencintai banget nih ibunya. Ya. Dan Allah kan udah ngingatkan, Allah akan menguji dengan apa yang engkau cintai. Berarti kan bisa aja sewaktu-waktu yang dia tidak harapkan ibunya ini diambil sama Allah nih. Kira-kira orang semacam ini dampaknya apa nih Ustadz? Bisa aja mati karena dia nggak ada harapan lagi. Oh, tidak ada yang merasa bisa menolong? Iya. Padahal kan sudah ceritain Allah itu yang menolong semua makhluknya. Termasuk kita itu yang menolong Allah. Jadi bukan orang tua kita. Enggak, orang tua kita itu pada saat kita dalam kandungan, memang kewajiban orang tua kita merawat kita. Itu kewajiban. Jadi pada saat kita sudah besar, kemudian kita yakini bahwa orang tua kita inilah yang menjadikan terkabulnya keinginan saya, doa-doa saya dikabulkan dan sebagainya. Kemudian kalau orang tuanya meninggal, akhirnya dia ngomong, wah karena ibu saya sudah meninggal, saya mau apa lagi nih? Nggak ada harapan, sudah ya ikut mati dia biasanya. Karena nggak ada gunanya dia seperti itu walaupun dia sholat. Dia nggak ada, seperti nggak ada Allah. Ini kan seperti ngomong seperti itu, nggak ada Allah yang akan menantu. Iya, benar itu sih. Jadi kita harus hati-hati, tidak boleh seperti itu. Orang tua itu ujian bagi kita sendiri. Jadi kita tetap, kalau kewajiban kita itu hormat kepada orang tua, hormati beneran. Dibantu, ditolong, dinafkahi dan sebagainya. Iya kasih, tapi jangan menjadikan orang tua itu jimat ya, seperti tadi. Jadi saya itu begini karena orang tua, ya nggak boleh seperti itu. Semua nikmat yang kita terima sejak kita dalam kandungan ibu kita hingga saat ini semata-mata itu dari Allah. Itu aja sudah. Nggak boleh kita samakan. Jadi walaupun itu ibu kita, tidak boleh kita samakan ibu itu dengan Allah, nggak boleh. Itu yang selingkuh namanya itu ya seperti itu. Itu namanya syirik, nggak boleh. Tetap nggak boleh. Walaupun lu kan kita harus hormat. Lah kan beda hormat itu dengan menuhankan ibu itu kan beda. Nah, hormat ya harus kita lakukan. Dengan tidak memandang ibu dalam bentuk apapun, nggak perlu ya hormat. Butuh atau nggak butuh dikasih. Kalau butuh ya dikasih lebih, dirawat dan ya begitulah namanya hormat, berbakti pada orang tua kan seperti itu. Nah itu sehingga menjadikan bahwa itu tugas kita kepada orang tua. Sama seperti pada saat kita dulu kecil juga kita dirawat sama orang tua. Ya sama seperti itu. Kita kecil itu dirawat orang tua, itu kewajiban orang tua merawat kita. Nah pada saat orang tua kita itu dalam kondisi yang lelah, capek, tidak bisa ngapa-ngapain, ya itulah tugas kita. Nah jadi jangan mendewakan orang tua juga tidak boleh, itu tidak boleh. Jadi jangan merasa bahwa doa orang tua ini adalah pasti terkabul, enggak mesti seperti itu. Nah, jadi harus difahami bahwa semua nikmat yang kita terima itu dari Allah Ta'ala. Jadi kita hanya menjalankan tugas kita, hormat kepada orang tua,
hormat kepada istri, kan seperti itu. Kita nafkahi istri, kita nafkahi anak, kan seperti itu. Itu aja tugas-tugas kita seperti itu. Niatnya satu dan berbuat baik lillahi ta'ala. Jadi harus paham, sehingga pada saat kita itu ngerti bahwa kita sebagai anak berbakti pada orang tua, ya berbakti, bukan mau menyembah orang tua, kan begitu. Enggak bisa. Nah, kita harus pahami seperti itu, sehingga jangan menuhankan orang tua juga tidak boleh. Terus kemudian kita merasa bahwa saya begini itu dari doa orang tua. Mbok kamu itu ngaca. Lawang saudaramu nggak berhasil itu berarti ibumu itu kan pilih kasih dulu doanya. Nggak mau juga dibilang gitu. Kan nggak mau juga dia, karena dia akan membela ibunya mati-matian. Lah kan salah kamu akhirnya. Kan merasa kamu menang, egois. Merasa kamu itu berfatwa, nggak boleh seperti itu, kan gitu ya. Nggak boleh. Jadi kita ikutin syariat Islam, syariat agama kita ini dengan baik dan benar. Jangan ngarang-ngarang. Seperti itu kan ngarang-ngarang. Kayak nggak ada ibu terus hidup saya mau ngapain gitu. Kok malah tanya. Benar. Dan terserah kamu ada itu. Ada itu, ada ini. Kan masih ada kewajiban. Punya istri, punya anak, masih ada kewajiban. Kok malah bertanya. Nah, kalau dia merasa hidupnya nggak ada manfaatnya, matilah nih orang. Si anaknya mati nyusul ibunya dia pasti. Kan gitu ya. Jadi jangan kita menuhankan ibu, tidak boleh. Ya, menuhankan hanya satu, Allah. Allah yang kita tuhankan, cukup. Yang lain tidak. Ya, niatkan semua kebaikan itu kan Allah. Jadi bukan niatkan kebaikan berbakti pada orang tua agar berhasil, itu tidak boleh itu. Tidak boleh seperti itu. Dilarang, tidak bisa. Jadi jangan punya seperti itu. Ya. Diniatkan karena Allah Ta'ala, karena niat karena Allah Ta'ala, itulah nilai-nilai akhirat, nilai-nilai amal soleh. Ustadz, kalau niat karena Allah, Ustadz, ini menggelitik nih. Apakah Allah tuh perlu dengan kebaikan yang kita lakukan? Sebenarnya itu kan Allah nggak perlu, yang diperlukan itu kan iman. Persoalannya itu kan sudah dijelaskan. Allah itu nggak butuh sholat kita, Allah itu nggak butuh puasa, yang butuh itu ketaatan. Jadi tidak butuh yang kita kerjakan, karena di balik yang kita kerjakan baik itu ada niat-niat yang tidak baik atau niat-niat yang mengikuti dari suatu perbuatan baik. Nah, itulah sebenarnya makanya kalimat la ilaha illallah itu harus difahami. Tidak ada Tuhan selain Allah. Masa tidak ada Tuhan? Kan lain ya. Ya, selain Allah harusnya seperti itu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita ingin mengamalkan la ilaha illallah, ya begitu itu. Setiap saatnya. Jadi dalam segala aplikasi. Jadi tidak di lisan. Lisan kita bisa 2 tambah 2 4 semuanya. Anak kecil juga bisa 2 tambah 2 4. Kan gitu ya. Apalagi yang sudah gede bangkotan seperti kita hafal lah ya. Tapi intinya adalah iman kepada Allah Ta'ala, itu yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Jadi bukan sholat kita. Nah, Allah nggak butuh oleh sholat kita sebenarnya. Tapi yang butuh adalah ketaatan kita. Loh, kok saya sholat taat? Tapi belum tentu. Kamu itu sholat bisa aja minta kaya. Bisa. Kamu sholat itu bisa agar dilancarkan proyeknya. Dilancarkan proyeknya. Kamu itu sholat agar tidak dikatakan tidak sholat, kan macam-macam. Kamu sholat itu kan yang ada di rumah biar tidak dimarahin sama pasanganmu, kan itu aja. Berarti perbuatan apapun lillahi ta'ala karena Allah melihat ketaatan kita. Ketaatan kita, bahwa oh ya dia jalanin karena Allah. Dan gitu, jadi bukan karena dunia. Perlu juga ya. Iya, itu kan dicatat. Makanya diceritakan bahwa Allah itu nggak butuh sholat kita. Maksudnya apa? Karena sholatnya manusia itu kadang-kadang ya diajarkan untuk itu. Tahajud, habis tahajud terus kamu minta. Nih. Nah, mintanya duniawi loh, kan lucu jadinya. Enggak lah, ya banyak-banyak mohon ampun aja, memuji Allah. Oh, sudah diceritakan dalam Quran, itu jelas sekali. Wa bil asharihum yastaghfirun, itu sudah jelas sekali. Dan di penghujung malam mereka selalu memohon ampun. Nah, kan jelas mohon ampun berarti yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Jadi ingat, jangan menuhankan sesuatu. Tidak boleh itu syirik. Apapun bentuknya, walaupun itu orang tua kita, tidak boleh. Ya, nah, mudah-mudahan ini manfaat bagi sedulur beriman yang lain. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di video kami yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.